Gajah Bani. Perkenalkan, nama saya Audrey Nurfa Sabila. Perkenalkan, nama saya Najila Nurwahidaya. Perkenalkan, nama saya Sigila Lamsyah. Perkenalkan, nama saya Ikun Sakisam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haris. Pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu transformasi geometri, yaitu dilatasi fungsi. Selamat menyaksikan. Matematika mudah. Pernahkah kalian berpikir bagaimana handphone dapat memperbesar dan memperkecil suatu gambar tanpa mengubah bentuk aslinya? Atau ketika memperbesar dan memperkecil suatu elemen grafis di perangkat lunak? Atau pernah tidak kalian memperhatikan bayangan benda saat terkena cahaya? Saat cahaya mendekat, maka bayangan akan terlihat lebih besar dan panjang daripada bentuk aslinya. Di balik semua hal itu, terdapat konsep yang dapat menjelaskannya, yaitu konsep dilatasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dilatasi dalam transformasi geometri, khususnya di dilatasi fungsi. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu dilatasi. Dilatasi merupakan salah satu konsep transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil bentuk, grafik, atau fungsi tanpa merubah bentuk dasarnya. Dalam konteks matematika, dilatasi merujuk pada ukuran suatu fungsi terhadap sumbu X atau sumbu Y, sementara keseluruhan tetap sama. Di dalam dilatasi ada yang disebut dengan bilangan skalar, yaitu suatu konstanta yang digunakan untuk mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuknya, yang disimbolkan dengan huruf K. Di dalam video ini kita akan membahas dua dilatasi, yaitu dilatasi vertikal dan dilatasi horizontal. Yang pertama itu dilatasi secara vertikal. Dilatasi vertikal itu merupakan perkecilan atau pembesaran pada suatu fungsi atau objek terhadap sumbu Y. Nah, di dalam dilatasi fungsi secara vertikal, kita dapat menjabarkannya dengan Y sama dengan K kali fx. Nah, fx ini merupakan sebuah fungsi, sedangkan K merupakan bilangan skalar yang menjadi pengali pada bilangan tersebut. Nah, yang kedua adalah dilatasi horizontal. Dilatasi horizontal merupakan pembesaran ataupun perkecilan terhadap suatu fungsi ataupun objek terhadap sumbu X. Dalam fungsi dilatasi horizontal, kita dapat menjabarkannya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan F X, di mana Fx berfungsi sebagai fungsi sendiri dan K merupakan bilangan skalar pada bilangan tersebut. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal dilatasi vertikal. Jadi soalnya itu adalah berapa hasil dilatasi dari Y sama dengan X kuadrat tambah 4 yang didilatasikan oleh faktor skalar 4 pada sumbu Y. Jadi kita masukkan saja rumusnya, yaitu Y sama dengan K dikali Fx. Yang dimana K-nya itu adalah 4 dan juga Fx-nya adalah X kuadrat tambah 4. Yang ketika kita masukkan adalah Y sama dengan 4 dikali X kuadrat ditambah 4, sehingga hasil dilatasinya akan berhasil 4X kuadrat ditambah 16. Sekian. Baik, kita lanjut ke contoh soal untuk soal dilatasi horizontal, yang dimana soalnya sama, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 4, tetapi kali ini didilatasikan oleh faktor skala 4 horizontal. Jadi kita masukkan saja rumusnya, yaitu Y sama dengan F K dikali X, yang dimana ketika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Fx-nya adalah X kuadrat tambah 4 dan juga faktor dasarnya dilatasinya K yaitu 4, yaitu Y sama dengan dalam kurung 4X dikuadratkan ditambah dengan 4, sehingga hasil akhirnya itu adalah Y sama dengan 16X kuadrat ditambah 4. Sekian. Setelah melihat penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat perbedaan kurva sebelum dan setelah didilatasi persamaannya. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana sih perubahan kurva atau garis setelah persamaan fungsinya dilatasikan atau dikalikan dengan beberapa bilangan skalar yang berbeda. Nah, untuk itu di sini saya akan membagi 3 bilangan skalar, yaitu yang pertama bilangan skalar di mana K lebih besar daripada 1,
Lalu K lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada 0, seperti 0,1, 0,2 dan seterusnya. Dan bilangan skalar ketika lebih kecil daripada 0, alias bilangan negatif. Nah, untuk itu kita akan melihat ilustrasinya melalui aplikasi GeoGebra. Baik, di sini saya akan mempraktikkan simulasi bagaimana kurva atau fungsi kuadrat ketika dilatasikan secara vertikal ataupun horizontal dengan faktor skalar tertentu. Misal kita memiliki persamaan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Nah, kita coba, oke. Jadi, yang hitam merupakan persamaan awalnya. Dan ketika kita mendilatasikannya secara vertikal dengan faktor skalar kedua, maka hasil dilatasinya akan semakin membesar sesuai dengan sumbu Y. Jadi kurvanya akan membesar ke bawah seperti ini. Nah, bagaimana jika faktor skalanya sama dengan 0,5? Nah, di sini akan semakin mengecil sejajar dengan sumbu Y. Lalu ketika faktor skalanya merupakan di bawah 0 atau negatif, maka sini kita dapat melihat bahwa kurvanya menjadi terbalik daripada kurva sebelumnya, yang awalnya kurva yang hitam terbuka ke atas dan hasil dilatasinya terbuka ke bawah. Nah, itu untuk dilatasi vertikal. Bagaimana dengan dilatasi horizontal? Nah, dilatasi horizontalnya kita akan coba mendilatasikan persamaan ini dalam horizontal dengan faktor skalar 2. Nah, jika didilatasikan secara horizontal dengan faktor skalar 2, ternyata kurvanya semakin mengecil sejajar dengan sumbu X. Jadi dapat kita lihat di sini kurvanya yang hitam merupakan kurva awal dan kurva yang setelah dilatasikan berupa warna biru semakin mengecil sejajar dengan sumbu X ketika didilatasikan secara horizontal dengan faktor skalar K lebih dari 1. Bagaimana dengan K kurang dari 1 dan lebih dari 0? Kita coba 0,5 atau 1/2. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa ketika faktor skalarnya 0,5 atau 1/2, maka kurvanya akan semakin membesar sesuai dengan sumbu X, yang dimana ini merupakan kebalikan dari dilatasi vertikal. Selanjutnya, ketika kita mengubah faktor skalarnya menjadi negatif, yaitu kita coba negatif 2. Nah, ketika faktor skalarnya menjadi minus 2 atau kurang dari 0, maka kurvanya juga akan menjadi terbalik sejajar dengan sumbu X. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu sebuah garis fx 2x kuadrat tambah 6. Nah, tentukan A, dilatasi horizontal dengan faktor K sama dengan 1/2, dan juga B, dilatasi vertikal dengan faktor K sama dengan 1/2. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu dilatasi horizontal dengan K sama dengan 1/2. Yang bisa kita kasih masuk rumusnya itu adalah Y sama dengan Fkx. Kita kasih masuk di soalnya X sama dengan 2x kuadrat tambah 6, yang dimana faktor skalanya itu adalah 1/2. Jadi kita masuk dalam soal x itu sama dengan 2 dikali 1/2 x dikuadratkan ditambah dengan 6.
sama dengan /2 X kuadrat ditambah 6. Dan untuk yang penyelesaian bagian B-nya, Fy sama dengan K dikali Fx. Ketika kita masuk nilainya, Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6. Yang kita masukkan nilai hanya 2/2 dikali dengan 2x kuadrat ditambah 6, di mana hasilnya adalah sekian. Nah, di sini saya akan mengerjakan contoh soal yang kedua. Nah, soalnya itu tentukanlah faktor skalar atau pengalih yang mempengaruhi dilatasi dari fungsi x pangkat 2 dikurang 7x kurang 12 menjadi 3x pangkat 2 kurang 21x kurang 12. Nah, di sini saya telah menulis soalnya secara sederhana. Jadi di sini terdapat dua persamaan, yaitu persamaan x pangkat 2 kurang 7x kurang 12, di mana ini adalah persamaan awal, dan persamaan kedua yaitu 3x pangkat 2 dikurang 21x dikurang 12, yaitu persamaan setelah dilatasi. Nah, di sini kita akan mencari faktor skalar yang mempengaruhi dilatasi persamaan ini. Nah, dapat kita lihat suku yang berubah dari kedua persamaan ini hanyalah suku pertama dan suku keduanya, yaitu x pangkat 2 dan 7x yang berubah menjadi 3x pangkat 2 dikurang 21x, dan suku ketiga atau koefisiennya tidak berubah sama sekali, sama dengan 12. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa dilatasi yang terjadi di sini adalah dilatasi secara horizontal. Nah, seperti yang kita tahu, dilatasi horizontal rumusnya adalah Y sama dengan F K dikali X. Nah, di mana semua variabel X dikalikan dengan faktor skalar. Nah, di sini kita dapat melihat kedua suku yang memiliki variabel X hanya kedua suku yang memiliki variabel X yang berubah, di mana X pangkat 2 berubah menjadi 3X pangkat 2 dan 7X berubah menjadi min 21X. Nah, cara untuk mencari faktor skalarnya, kita cukup mengambil satu suku saja dari persamaan ini. Jadi kita tinggal menuliskan, ingat karena kita akan mencarikannya, jadi kita akan menuliskan K dikali X pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2. Jadi K dikalikan X pangkat 2 menghasilkan 3X pangkat 2. Nah, kemudian untuk mencarikannya kita sama-sama membagi kedua ruas dengan X pangkat 2. Jadi di sini akan tersisa K, dan di sini 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Nah, kita bisa mencoret kedua variabel ini dan K sama dengan 3. Nah, dari situ kita mendapatkan bahwa X pangkat 2 dikalikan dengan 3 menghasilkan 3x pangkat 2, yang mana berarti faktor skalar dari soal ini adalah K sama dengan 3. Nah, untuk membuktikan kita dapat melihat dari 7x menjadi 21, yang dimana min 7x ketika dikalikan dengan 3 sama dengan minus 21x. Sekian dari video kami, semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap Semangat! matematika Mudah!